Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 21 November tahun 2023, saya akan mengomentari Megawati Ketua PDIP menggugat Ade Armando 201 miliar ke pengadilan. Ade Armando menyebarkan Megawati Soekarno Putri dalam YouTube-nya sehingga tersebar beritanya di masyarakat luas. Atas dimasukkannya ke YouTube channel Ade Armando tidak disenangi Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan ketentuan hukum, siapa yang menayangkan pertama kali informasi ke media sosial dan dia yang bertanggung jawab atas informasi tersebut. Sedangkan berita yang ditayangkan tersebut ditayangkan kembali sama orang lain tidak boleh dipersalahkan. Hal itu sama dengan seorang sedang menulis skripsi atau disertasinya untuk melengkapi datanya mengutip tulisan dari buku seseorang atau orang lain lalu dimasukkan dalam skripsi atau disertasi tersebut. Maka kalau ada yang salah atas kutipannya, yang bersalah si penulis buku tersebut, karena buku yang diterbitkannya semua isinya tanggung jawab si penulis tersebut. Sedangkan yang melakukan pengutipan tidak bisa dipersalahkan. Kalau dikaitkan dengan masalah Ade Armando, yaitu yang pertama memasukkan informasi ke YouTube Megawati Soekarno Putri, semua informasi yang disampaikan Megawati Soekarno Putri sudah milik umum, sama statusnya sebagai penerbit buku tersebut. Semua isi buku tanggung jawab si penulis. Sedangkan Ade Armando menyebarkan informasi Megawati ke publik seperti mengutip tulisan, tidak bisa dipersalahkan. Kecuali Ade Armando merubah kata-kata yang tidak baik atau merubah foto Megawati menuju ke hal yang negatif, dapat dipersalahkan. Tetapi bila hanya menyampaikan kritikan yang sifatnya membangun atau perbedaan pendapat, Ade Armando tidak bisa dipersalahkan sebagai perwujudan kebebasan berpendapat yang dilandasi prinsip demokrasi. Kalau Megawati tidak mau dikomentari pendapatnya dalam memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan baik dari sudut kebaikan atau kejelekannya, jangan memasukkan beritanya ke YouTube atau media sosial agar tidak dikomentari masyarakat umum, dan lebih tepatnya jangan tinggal di perkotaan yang banyak alat informasi seorang yang menyampaikan ke publik, dan lebih tepat tinggal di hutan yang tidak ada teman berkomunikasi baik masalah politik maupun masalah negatif. Harapan saya ada dugaan gugatan Megawati atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan dibebaskan hakim karena Ade Armando menyebarkan informasi masalah Megawati ke publik dibenarkan ketentuan hukum, kecuali Ade Armando yang pertama kali mengunggahnya ke YouTube. Lain ceritanya. Ade Armando menyebarkan Megawati Soekarno Putri dalam YouTube-nya sehingga tersebar beritanya di masyarakat luas. Atas dimasukkannya ke YouTube channel Ade Armando tidak disenangi Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan ketentuan hukum, siapa yang menayangkan pertama kali informasi ke media sosial dan dia yang bertanggung jawab atas informasi tersebut. Sedangkan berita yang ditayangkan tersebut ditayangkan kembali sama orang lain tidak boleh dipersalahkan. Hal itu sama dengan seseorang sedang menulis skripsi atau disertasinya untuk melengkapi datanya mengutip tulisan dari buku seseorang atau buku orang lain lalu dimasukkan dalam skripsi atau disertasinya. Maka kalau ada yang salah atas kutipannya, yang bersalah si penulis buku tersebut, karena buku yang diterbitkannya semua isinya tanggung jawab si penulis buku tersebut.
sedangkan yang melakukan pengutipan tidak bisa dipersalahkan. Kalau dikaitkan dengan masalah Ade Armando, yaitu yang pertama memasukkan informasi ke YouTube Megawati Soekarno Putri, semua informasi yang disampaikan Megawati Soekarno Putri sudah milik umum, sama statusnya sebagai penerbit buku tersebut. Semua isi buku tersebut tanggung jawab penulis. Sedangkan Ade Armando menyebarkan informasi Megawati ke publik seperti mengutip tulisan tidak dipersalahkan. Kecuali Ade Armando merubah kata-kata yang tidak baik atau merubah foto Megawati menuju ke hal yang negatif, dapat dipersalahkan. Tetapi bila hanya menyampaikan kritikan yang sifatnya membangun atau perbedaan pendapat, Ade Armando tidak bisa dipersalahkan sebagai perwujudan kebebasan berpendapat yang dilandasi prinsip demokrasi. Kalau Megawati tidak mau dikomentari pendapatnya dalam memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan baik dari sudut kebaikan atau kejelekannya, jangan memasukkan beritanya ke YouTube atau media sosial agar tidak dikomentari masyarakat umum. Dan lebih tepatnya jangan tinggal di perkotaan yang banyak hal informasi seseorang menyampaikan ke publik, dan lebih tepat tinggal di hutan yang tidak ada teman berkomunikasi baik masalah positif maupun negatif. Harapan saya ada dugaan gugatan Megawati atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan dibebaskan hakim karena Ade Armando menyebarkan informasi masalah Megawati ke publik dibenarkan ketentuan hukum, kecuali Ade Armando yang pertama kali mengunggahnya ke YouTube. Lain ceritanya. Jadi tindakan daripada Ade Armando ini tidak ada yang salah, karena dia hanya menyampaikan ke publik, ini hanya mengutip, sedangkan yang menyampaikan pertama kali ke publik adalah Megawati, sehingga YouTube-nya Megawati tersebut diambil atau disebarkan ke publik. Kalau disebarkan ke publik ditambah komentar-komentar yang sifatnya positif atau negatif terkait kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, tidak ada masalah. Itu merupakan perwujudan kebebasan berpendapat yang dasarkan dengan prinsip demokrasi. Tetapi kalau dia penyebar pertama yang bertanggung jawab, kalau dia penyebar pertama di YouTube tersebut, ya dia ikut bertanggung jawab kalau ada masalah. Tetapi kalau tidak masalah, tidak ada apa-apa. Tetapi di sini dia bukan penyebar. Sedangkan Ade Armando hanya penyebar saja, dia penyebar dari video daripada Megawati Soekarno Putri tersebut, sehingga namanya dikenal masyarakat. Hal itu tidak masalah mengutip, seperti mengutip berita seperti mengutip berita tidak dihukum. Dan tapi seperti dalam buku lah ya, di dalam buku kalau orang menyusun skripsi atau disertasi, di mana isi disertasi tersebut mengutip buku orang lain, buku itu yang diterbitkan orang lain. Kemudian kalau ada salah kutipan tersebut, itu kesalahan si penerbit buku tersebut, bukan kesalahan si yang mengutip tersebut. Di sinilah, jadi mengutip itu tidak masalah, mengutip itu tanggung jawab si pembuat buku tersebut. Kalau di dalam video yang mengunggah pertama kali video tersebut, dia yang bertanggung jawab. Sedangkan yang mengedarkannya, yang mengutipnya diedarkan, dikembangkan kepada masyarakat, tidak masalah. Apalagi kalau mengembangkannya itu hanya menyampaikan kritikan-kritikan yang sifatnya positif dan negatif. Itu perwujudan daripada demokrasi yang mendasarkan dalam prinsip demokrasi. Jadi kita tidak salah menyampaikan itu, karena itu ketentuan daripada prinsip demokrasi yang sudah diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Siapapun bisa mengomentari, sifatnya positif, tidak menjelek-jelekkan, sifatnya mengkritik dari segi aturan hukum lah ya, sehingga tidak bisa dipersalahkan. Itu karena itu merupakan perwujudan kebebasan berpendapat berlandaskan prinsip demokrasi, dan kita harus mentaatinya. Maka di dalam hal ini tidak bisa disalahkan yang mengutip tersebut, tetapi yang menayangkan pertama kali itu bisa saling, dia harus bertanggung jawab. Jadi
Ade Armando tidak bisa disalahkan karena dia mengutip. Dugaan saya gugatan Partai Demokrasi Indonesia tersebut kepada Ade Armando dengan gugatan 201 miliar. Hal itu saya duga akan ditolak hakim itu. Tidak sesuai dengan aturan hukum. Sekian dan terima kasih.